Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang solusi uji kompetensi tentang impuls dan momentum untuk fisika SMA kelas 11. Let's be smart to learn physics. Go. Konsep utama impuls dan momentum yang akan kita bahas pertama kali. Namun sebelumnya saya berikan permasalahan lebih dahulu. Apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak? Nah, selanjutnya lihatlah ilustrasi ini. Ada seorang pemain sepak bola sedang bermain bola. Dia menendang bolanya, kemudian bolanya melesat dan selanjutnya masuk ke gawang. Bola yang diam dan bergerak, misalnya bola ditendang tadi, gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja dalam waktu singkat yang disebut sebagai gaya impulsif, yaitu gaya yang mengawali suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan semakin cepat. Gaya impulsif mulai dari 0 saat T1 bertambah secara cepat ke suatu nilai puncak dan turun secara drastis secara cepat ke 0 pada saat T sama dengan 2. Dimana untuk grafik yang kita maksudkan tadi adalah kita akan membahas tentang konsep utama untuk impuls lebih dahulu. Sumbu X adalah sebagai fungsi waktu dan sumbu Y adalah sebagai fungsi gaya, dimana waktu sekon, gaya adalah Newton. Ini adalah untuk impuls yang dihasilkan dari bola yang ditendang tadi dalam waktu tertentu dari T1 sampai T2. Itu kaki seorang pemain bola nempel pada permukaan bola sehingga menghasilkan suatu dari gaya yang sama dengan 0 hingga pada suatu gaya tertentu dari T1 sama dengan 0 hingga pada T2 dengan nilai tertentu. Maka secara grafis untuk kita cari F rata-ratanya, maka seperti nampak pada gambar, di mana jika gaya impulsif yang berubah terhadap waktu kita dekati dengan suatu gaya rata-rata, konstan F rata-rata, kecepatan bola sesaat sesudah ditendang adalah sebanding dengan hasil kali gaya impulsif rata-rata dengan selang waktu singkat selama gaya impulsif bekerja, yang mana hasil kali gaya impulsif rata-rata F rata-rata dengan selang waktu singkat delta T selama gaya impulsif bekerja ini disebut sebagai impuls, yang dilambangkan dengan I besar, yang besarnya secara matematik dapat dicari dengan rumus I sama dengan F rata-rata kali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton sekon, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah waktu, satuannya sekon. Kita lanjutkan untuk konsep yang kedua, yaitu momentum. Untuk konsep utamanya, di mana momentum itu didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Misalnya ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ada dua buah benda A dan B memiliki massa berbeda, namun kecepatannya adalah sama. Misalnya A lebih besar massanya daripada benda B.
Karena dia bergerak dengan suatu kecepatan, pada suatu saat dia akan mencapai suatu kedudukan barunya seperti terlihat nampak pada gambar, dan seterusnya. Sebagai masalah yang harus kita hadapi di sini yaitu manakah yang sulit dihentikan dari kedua benda tersebut, A dan B, yang masanya lebih besar daripada B, kecepatan sama, atau masanya sama, kecepatannya tidak sama. Maka muncullah yang namanya momentum ini yang besarnya dapat dinyatakan dengan P sama dengan M kali V. P momentum kilogram meter sekon pangkat min 1, M massa benda kilogram, dan V adalah kecepatan meter sekon pangkat min 1. Antara impuls dan momentum memiliki hubungan di antara keduanya, yaitu hubungan impuls dan momentum ini adalah berasal dari gaya yang menyebabkan benda timbul percepatan yang bermassa M berdasarkan hukum 2 F sama dengan M kali A. A nya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, berarti M delta V per delta T, delta V nya V min V0 per delta T, sehingga F delta T sama dengan MV min MV0, MV momentum akhir, MV0 adalah momentum mula, sehingga MV min MV0 ini bisa dinyatakan sebagai perubahan momentum, sehingga F delta T sama dengan delta P. Oke, kita gunakan konsep utama impuls dan momentum ini untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Untuk soal yang nomor 1, benda massa 1 kg bergerak dengan energi kinetik 8 Joule, maka besar momentum benda tersebut adalah, nah yang di sini diketahui adalah M sama dengan 1 kg, EK 8 Joule, P-nya dicari. Momentum massa kali kecepatan, berarti P sama dengan M kali V, dan energi kinetiknya yang diketahui sama dengan setengah MV kuadrat. Energi kinetiknya 8 sama dengan setengah kali M-nya 1 V kuadrat, maka V kuadrat sama dengan 16, dan dapatkan V adalah 4 meter per sekon, sehingga momentum untuk soal nomor 1 ini bisa dicari P sama dengan masanya 1 kg, kecepatannya 4, berarti P sama dengan 4 kg meter per sekon. Jadi dengan demikian besar momentum benda tersebut adalah 4 kg meter per sekon. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sebuah balok yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan diberi gaya dalam selang waktu tertentu sehingga mencapai laju V. Jika besar gaya tetap, tetapi selang waktu bekerjanya gaya di2 kalikan, maka laju yang akan dicapai adalah titik-titik. Nah, dari soal dapat kita tuliskan yang diketahui adalah F1 sama dengan F2 sama dengan F tetap. Kemudian untuk berikutnya V1-nya sama dengan V, dan T2 sama dengan 2T1 di2 kalikan, maka V2-nya sama dengan berapa? Jadi laju yang akan dicapai. Karena gaya tetap, maka F1 sama dengan F2, F adalah massa kali percepatan, maka MA1 sama dengan MA2. M-nya hilang, sehingga V1 per V0 per T1 min T0 sama dengan V2 min V0 per T2 min T0. V0 T0-nya adalah 0, sehingga persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, V1-nya sama dengan V, dan T2-nya 2T1, maka V per T1 sama dengan V2 per 2T1, sehingga V2 sama dengan 2V. Jadi, laju yang akan dicapai adalah sebesar 2V. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Sebuah impuls besar 15,0 Newton sekon dikerjakan pada suatu massa 5 kg jika sebelum adanya impuls massa memiliki laju
10 meter per sekon. Kelajuan setelah ada impuls tersebut adalah titik-titik. Oke, kita selesaikan dengan menuliskan yang diketahui dari yang dituliskan di soal. I sama dengan 15,0 Newton sekon, M 5 kg, V0-nya adalah 10 meter per sekon sebelum mendapatkan impuls atau sebelum adanya impuls, dan setelah adanya impuls kecepatannya adalah V. Ditanyakan, impuls adalah perubahan momentum, selain impuls adalah gaya kali lamanya waktu kerja gaya. Impuls adalah 15 sama dengan 5 kali V min V, 3 sama dengan V min 10, V sama dengan 13 meter per sekon. Jadi 10 ditambah 3. Jadi kelajuan setelah ada impulsnya adalah menjadi 13 meter per sekon. Untuk soal yang nomor 4, sebuah bola 1,2 kg datang lurus pada pemain bermasa 75 kg dengan kecepatan 13 meter per sekon. Pemain menendang bola dalam arah berlawanan dan pada kecepatan 22 meter per sekon dengan gaya rata-rata 1500 Newton. Berapa lama kaki pemain bersentuhan dengan bola? M bola 1,2 kg, V0 bolanya 13 meter per sekon, M pemain adalah 75 kg, V bola menjadi min 22 meter per sekon atau V akhir bola. F sama dengan 1500 Newton dan yang dicari adalah delta T, lamanya waktu kaki nempel pada bola, di mana I sama dengan delta P. I adalah F kali delta T, delta P-nya adalah MB kali VB min V0B. 1500 delta T sama dengan 1,2 kali min 22 min 13. 1500 kali delta T sama dengan min 42, maka delta T adalah min 42 dibagi 1500 sama dengan min 0,028 sekon atau sama dengan min 28 milisekon. Jadi lamanya kaki pemain sepak bola tadi bersentuhan dengan bola adalah 28 milisekon. Kemudian untuk soal yang nomor 5, grafik di bawah menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermasa 2 kg pada selang kurun waktu 4 sekon. Kalau benda tersebut mula-mula diam, maka besar energi kinetiknya setelah 4 sekon adalah titik-titik joule. Dan ini adalah grafiknya. F-nya 10, T-nya mulai dari 0 sampai 4 sekon. Oke, kita selesaikan untuk soal ini dengan yang mana untuk mencari besarnya energi kinetik terlebih dahulu harus kita cari dulu berapa besarnya kecepatan benda tersebut dengan menggunakan informasi dari impuls, di mana impuls itu adalah juga bisa dicari dengan dari luasan grafik tersebut yang mana bentuknya segitiga, maka luasannya adalah setengah alas kali tingginya. Setengah kali 4 kali 10 sama dengan 20 Newton sekon, dan impuls adalah perubahan momentum. Jadi 20 sama dengan massa kali V akhir dikurangi V mula-mula, 20 sama dengan 2V karena V0 nya adalah 0, sehingga V sama dengan 10 meter per sekon. Maka dengan demikian energi kinetiknya bisa kita selesaikan dengan rumus setengah mv kuadrat. Setengah m-nya adalah 2 dan v-nya 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 100 joule. Jadi dengan demikian energi kinetik setelah 4 sekon dari benda tersebut adalah sebesar 100 joule. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Sebuah benda bermasa 2,5 kg digerakkan mendatar di meja licin dari keadaan diam oleh sebuah
gaya mendatar F yang berubah terhadap waktu menurut F sama dengan 80 plus 5 T dengan T dalam sekon, F dalam Newton. Pada saat T sama dengan 2 sekon, maka tentukan besarnya titik 2 A, percepatan benda, B kecepatan benda, C momentum benda, dan D adalah energi kinetik benda. Nah, yang diketahui dari soal adalah masanya M sama dengan 2,5 kg, kemudian F adalah 80 plus 5T berupa persamaan, dan T-nya adalah 2 sekon. Oke, kita cari dari yang A, percepatan benda. Dari rumus gaya, F sama dengan M kali A. Dengan persamaannya F sama dengan 80 per 5T, maka M kali A sama dengan 80 per plus 5T, M-nya adalah 2,5, maka 2,5 kali A sama dengan 80 plus 2T, sehingga A sama dengan 32 plus 2T. Sehingga dengan demikian juga bisa kita dapatkan hasilnya untuk percepatannya adalah 32 ditambah 2 kali 2 sama dengan 36 meter per sekon pangkat 2. Dan untuk soal yang B, kecepatan benda. Kecepatan benda bisa kita cari dari fungsi turunan kedua dengan menggunakan perumusan integral. Jadi V sama dengan integral A dt. Kalau integral itu pangkatnya ditambah 1, faktornya dibagi dengan pangkatnya yang sudah ditambah dengan angka 1. Dari integral 32 plus 2T dt, maka hasilnya 32T plus T pangkat 2. T-nya 2 berarti 32 kali 2 plus 2 kuadrat, hasilnya adalah 68 meter per sekon. Kemudian untuk yang C, momentum benda. Momentum berarti P sama dengan M kali V, maka sama dengan M-nya 2,5, V-nya 68, adalah P sama dengan 170 kg meter per sekon. Dan yang C, energi kinetik benda, rumusnya setengah M V kuadrat, maka setengah kali 2,5 kali 68 kuadrat sama dengan 5780 Joule. Demikian video pembelajaran fisika tentang solusi uji kompetensi tentang materi impuls dan momentum fisika SMA kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, hebat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.